Ya, saudara, kita bersyukur ya kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertama, di sana judul perikopnya berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya, bagaimana tentang zaman dan masa? Ya, apakah sudah mau kiamat? Apakah Tuhan sudah mau datang? Saudara, ayat ini berkata tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa? Karena kamu sendiri tahu bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Artinya tidak ada satupun yang tahu. Yang namanya pencuri datang gak pernah kasih tahu. Ya, karena namanya saja pencuri. Tidak mungkin dia kabari tuan rumah, saya nanti malam mau datang mencuri. Demikian juga Tuhan, ya, dia datang tanpa pemberitahuan. Makanya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, ya, tetapi tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Jadi tidak ada satupun yang tahu. Nabi-nabi gak ada yang tahu, saudara, ya. Itu adalah rahasia Tuhan sendiri. Ya, dan dikatakan di sana pada malam hari dia akan datang, artinya di saat orang banyak yang tidak siap, saudara. Ya, hati-hati. Dan di saat yang tidak terduga, yang tidak kita ketahui. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Hati-hati, saudara, ketika orang berkata semua aman, ya, semua damai, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, jangan pernah merasa aman. Artinya apa, saudara? Merasa aman dan tidak berjaga-jaga. Untuk hal yang satu ini jangan merasa aman, saudara. Untuk kedatangan Tuhan itu kita tidak boleh merasa aman. Ya, tetapi kita harus berjaga-jaga. Ya, orang itu kalau dia sudah merasa aman di rumahnya, oh kan ada security di sana, ya udahlah aman, enggak usah dikunci pintunya. Ya bisa jadi, saudara, ya, pencurinya sendiri itu security-nya malah. Makanya hati-hati, ya, kita enggak boleh bisa berkata semua aman. Ya, hari-hari ini kita nggak bisa berkata, oh masih lama Tuhan tuh datang, oh aman, ya santai aja hidup inilah, ya pokoknya nikmati aja hidup ini, nggak boleh. Kita tidak boleh berkata seperti itu, ya. Ketika kita merasa semua aman, semua nyaman, maka di situ berjaga-jaga, saudara, hati-hati, ya. Karena orang yang merasa aman sehingga tidak peduli dengan iman, nggak peduli dengan kekristenannya, tidak peduli lagi dengan hubungannya dengan Tuhan, gak peduli dengan saking dia merasa sudah aman semuanya, ya, dia merasa tidak perlu lagi untuk melakukan penjagaan, tidak perlu lagi berjaga-jaga karena sudah aman, ya. Tetapi ketika kita merasa tidak aman, ya, kita harus merasa tidak aman, artinya melihat semua tanda-tanda ini rasanya benar-benar, ya, sudah mau digenapi ini janji Tuhan. Ya, supaya apa? Kita tidak ditimpa kebinasaan secara tiba-tiba.
Ya, dikatakan di situ seperti seorang perempuan yang sakit bersalin. Ya, kadang-kadang namanya perempuan rasa sakit bersalin itu nggak disangka. Ngerti sudah 9 bulan, tapi kadang lagi enak-enak tiba-tiba malam-malam, aduh sakit perut tengah malam. Ya, nggak peduli, pokoknya harus segera saudara ke rumah sakit. Dikatakan di sana, ya tiba-tiba ketika mereka berkata semua damai, semua aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Artinya apa? Tidak ada yang luput. Ya, perempuan yang hamil itu pasti merasakan sakit bersalin, gak ada yang tidak, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 4, tapi saudara dan saya, saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, kita ini bukanlah anak-anak yang hidup dalam kegelapan, artinya hidup di dalam dosa. Kalau kita selalu mencari kebenaran, kita ini menjadi anak-anak yang hidup dalam ketaatan, maka kita tahu ya kita ya sudah bagian kita itu memang berjaga-jaga. Kenapa kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh? Yaitu adalah bagian dari kita berjaga-jaga. Kenapa saudara rela bangun pagi untuk mendengarkan mezbah syukur? Itu adalah bagian dari saudara rindu untuk berjaga-jaga di dalam imanmu. Jangan sampai Tuhan datang kita kedapatan tidak siap. Ya, orang yang siap, orang yang berjaga-jaga, ya itu yang dimaksud orang yang tidak hidup dalam kegelapan, saudara. Kita hidup, ya kita ini dikatakan kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kita ini tidak hidup dalam kegelapan, kita berjaga-jaga, ya kita tahu kapan datang saatnya, saudara. Kalau sekarang itu rumah yang berjaga-jaga dipasang CCTV. Ya, jadi kita bisa melihat ada gerakan orang, oh ini pencuri ini. Kita sudah tahu, saudara. Ya, tetapi orang yang tidak berjaga-jaga, ya dia nggak tahu. Kalau orang berjaga-jaga, ya pintunya dipasang gembok supaya pencurinya nggak masuk, ya. Lalu pagarnya dikasih CCTV, ya itu namanya dia berjaga-jaga. Ada usaha yang kita lakukan. Ya, kita harus berjaga-jaga, saudara, supaya kita tidak kecolongan, dikatakan di sana. Sehingga kamu, ya tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Anak-anak terang, ya. Anak-anak siang, ya, ketika kita hidup terus berjaga-jaga dalam iman, kita terus dekat dengan Tuhan, maka tidak masalah. Itu hari tidak akan mendatangi kita ya seperti kebinasaan, karena kita sudah siap. Ya, orang yang sudah siap itu enak, saudara. Mau kapanpun Tuhan datang, aku siap, Tuhan. Jadi bukan masalah kapan Tuhan datangnya, tetapi apakah kita ini siap atau tidak. Mungkin kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, kiamat kelamaan kali. Bicara tentang kematian, itu kiamat kecil. Ya, ketika kematian akan datang menjemput, kalau kita berjaga-jaga, maka kita tidak binasa karena kita tidak mati rohani, tapi rohani kita dihidupkan oleh Tuhan. Karena kita senantiasa mencari Dia, kita senantiasa mencari perkenanannya, kita senantiasa hidup di dalam kekudusan. Tetapi orang-orang malam, mereka yang hidup dalam kegelapan, saudara, hari itu akan datangi mereka seperti pencuri yang akan membinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga, mereka enak menikmati dosa, menikmati kenajisan, percabulan, menikmati segala hawa nafsu dunia ini. Sehingga hari itu datang menjadi hari yang menimpa mereka dengan kebinasaan tiba-tiba. Karena itu berbahagialah saudara, setiap kita yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan.
Janji firman Tuhan, orang yang mencari Dia tidak akan ditinggalkan. Sebab dunia ini sedang lenyap, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Bagian kita, mari terus berjaga-jaga dalam iman. Bagian kita, mari terus berjaga-jaga dalam firman. Bagian kita, mari terus berjaga di dalam kekudusan. Supaya ketika Tuhan datang kembali yang kedua, kita ini sudah siap untuk sungguh-sungguh diangkat masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Biarlah kita mau terus tetap setia, saudara, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Biar kita mau terus berjaga dalam iman kita. Biar kita mau terus berjaga di dalam doa-doa kita. Iya, terima kasih Tuhan, karena itu kami mau terus berjaga-jaga di dalam Engkau, berjaga dalam iman kami. Mari saudara, kita mau belajar pujian ini, pujian yang meneguhkan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita mau berkata di hadapan Tuhan, Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Biar kita mau berkata haleluya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Kami siap menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami terus mempersiapkan diri, sehingga kami bukanlah orang-orang yang tertidur di dalam kegelapan malam, tenggelam dalam dosa, tetapi kami menjadi orang-orang yang siap sedia, bahkan siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Karena kami adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang selalu berjaga-jaga. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap hari-hari kami, dalam kami memulai segala aktivitas hidup kami. Kami terus berjalan dalam kekudusan, sehingga Tuhan kedatangan-Mu kali yang kedua sungguh-sungguh membawa kami dalam satu kesiapan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan, Engkau yang menjagai langkah hidup kami. Sertai setiap mereka yang bekerja hari ini Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan menyertai dimanapun mereka berada. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka yang terus setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan berkati Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mereka, setiap mereka yang berada di dalam masalah tekanan hidup yang berat, Tuhan berikan kelegaan yang baru. Setiap yang berulang tahun hari ini Bapa, terima kasih Engkau tambahkan 1 tahun lagi kedewasaan jasmani. Itu juga akan membawa kedewasaan rohani kami dalam Engkau. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kau berkati juga setiap mereka hari ini Tuhan, yang sedang terbaring sakit, biarlah Engkau sembuhkan Bapa. Tuhan, kami berdoa juga terus bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami,
pemerintahan bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri. Tuhan lindungi Bapak agar semuanya boleh ada di dalam takut akan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Bapak untuk setiap mereka di bangsa-bangsa yang lain juga yang terus setia berdoa mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Mari kita sama-sama di dalam doa Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati seluruh kehidupan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan Tuhan berkati.